Halo teman-teman Republik Investor, kembali lagi di video selanjutnya bersama saya Korea Agung Ramdhani. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan materi yang memang teman-teman harus sudah memahami ini dari awal ya, karena ini materinya dasar juga untuk teman-teman analisa teknikal yang cukup familiar juga, yaitu terkait dengan tren dan support resisten. Ini satu hal yang memang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum adanya pengembangan dari analisa teknikal yang lainnya. Tren dan support resisten. Nah, secara definisi tren itu ya merupakan satu kecenderungan ya atau kondisi di mana terdapat satu jenis pergerakan yang mendominasi harga saham atau grafik saham dan sifatnya berlanjut. Jadi kalau misalkan ada satu saham yang trennya sedang naik, nah itu kecenderungan lebih besarnya itu adalah saham tersebut akan naik, ataupun pada tren saham yang sedang turun, kecenderungan pun juga akan turun. Tren sendiri memang dibagi menjadi tiga ya, ada tren naik, tren turun, dan sideways. Nah, dari tren sendiri itu ada periode waktunya. Ini yang mungkin teman-teman jarang perhatikan, tapi ini sangat penting kalau kita bertransaksi saham ya. Jadi ada tiga periode waktu, yaitu ada primary trend, secondary trend, dan minor trend. Nah, ini dibagi tiga. Primary trend itu adalah tren yang paling utama atau tren paling besarnya ya, primary trend itu, dan terjadi lebih dari 6 bulan. Jadi periode waktunya itu lebih dari 6 bulan. Nah, itu bisa kita katakan bahwa tren tersebut adalah tren utamanya. Nah, kita lebih aman ketika bertransaksi di tren yang utamanya itu tren naik, karena kecenderungan saham naiknya itu lebih besar dibanding adanya penurunan. Jadi teman-teman bisa dipilih nanti saham yang memang tren utamanya sedang naik. Nah, itu akan lebih aman kalau kita berinvestasi di saham tersebut. Yang kedua, ini bisa dilihat di gambar ini sebagai garis putih, ini sebagai primary trend ya. Yang kedua ada secondary trend. Ini tren yang ada di dalam primary trend. Tren yang lebih kecil dibanding dengan primary trend atau tren utamanya. Nah, ini secondary trend bisa ditunjukkan di angka atau di garis yang kuning di sini. Nah, ini trennya lebih kecil dibanding dengan primary trend yang terjadi 3 minggu sampai 6 bulan gitu ya. Jadi trennya terjadi lebih singkat untuk secondary trend ini. Yang ketiga ada minor trend. Nah, minor trend ini yang paling disukai oleh trader ya, teman-teman dari Republik Investor mungkin senang juga tuh transaksi harian. Nah, ini biasanya memanfaatkan dari tren minornya. Ini terjadi dari 1 minggu mungkin sampai 3 minggu. Ini sebenarnya bisa beda-beda ya setiap saham, tapi rata-rata ya di atas 1 minggu untuk minor trend ini. Jadi pergerakan trennya ini sangat kecil. Jadi tren yang ada dalam tren secondary trend, yang ada juga di dalam tren primary trend, jadi lebih kecil lagi. Nah, ini periode waktu ini bisa kita tentukan sesuai dengan strategi masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai day trader, nah itu pasti memanfaatkan minor trend, selalu melihat tren kecilnya ya. Kemudian kalau misalkan anda atau teman-teman sebagai swing trader, nah bisa dimanfaatkan secondary trend di sini. Jadi tren yang lebih lama lagi dari minor. Dan kalau teman-teman sebagai investor jangka panjang, ya, kita bisa melihat dari tren primary trendnya atau tren utamanya. Itu sudah pasti harus kita lihat, karena saham atau waktu yang kita investasikan itu lumayan lama juga kan kalau investasi jangka panjang. Jadi kita memang harus beli atau bertransaksi di saham yang trennya sedang naik, dan itu bisa kita lihat dari primary trendnya. Karena primary trend di sini memang agak cukup sulit untuk dimanipulasi. Kalau minor trend mungkin bisa gampang ya, maksudnya dimanipulasi pasar itu kemungkinannya lebih besar. Tapi kalau primary trend itu kemungkinannya kecil kalau kita manipulasi atau ada satu pihak yang memanipulasi dari pergerakan tren utamanya. Jadi ada tiga tren, yaitu primary trend, secondary, dan minor trend. Selanjutnya kita membahas tentang support resisten. Nah, support resisten ini adalah merupakan penilaian pasar terhadap satu harga saham. Jadi kalau teman-teman misalkan perhatikan, jadi ada satu saham yang turun terus, kemudian tepat di satu titik di mana wah, ini kita berpikir bahwa ini harga saham sudah murah, atau harga saham sudah tidak mungkin lagi kalau misalkan dia turun lagi, atau kemungkinan kecil kalau misalkan dia turun lagi. Nah, resisten pun juga sebaliknya, penilaian pasar di mana pasar sudah menganggap bahwa harga saham tersebut sudah naik terlalu tinggi atau naik sudah terlalu kemahalan. Jadi kalau misalkan posisi seperti itu, momentum kita untuk jualan.
Begitupun tadi yang support ya, kalau misalkan dia turun, nah itu momentum kita untuk beli. Jadi support maupun resisten itu sebagai penilaian pasar di mana harga saham tersebut sudah cukup menarik untuk kita akumulasi beli ataupun akumulasi untuk penjualan. Nah, di sini yang harus kita cari tahu adalah bagaimana kita menentukan support maupun resisten yang sesuai dengan penilaian pasar. Nah, bagaimana sih cara menentukan support resisten? Di sini kita coba berikan beberapa cara yang sederhana yang memang bisa teman-teman lakukan, yaitu ada 4 cara di sini. Ada classic support resisten, kemudian trendline support resisten, moving average, dan angka psikologis. Oke, yang pertama itu adalah classic support resisten. Nah, ini cara pengambilan atau penarikan garis yang cukup sederhana dan banyak kita temukan di chart apapun di saham ya, karena sangat mudah kita tarik kalau misalkan sudah terbiasa ya, tapi kalau misalkan belum terbiasa memang agak sulit untuk menentukannya. Classic support resisten ini adalah bagaimana kita menentukan titik tertinggi maupun terendah dari harga sebelumnya. Harga terakhir di sini, candle terakhir kita kalau misalkan mau nyari resistennya atau harga tertingginya, kita tarik ke belakang mana harga tertinggi sebelum dari candle terakhir. Oh, berarti di sini kita tarik garis di sini. Kemudian kalau misalkan supportnya ya cari ya titik terendah dari harga sebelumnya. Oh, ternyata di sini. Tariknya di mana? Tariknya yang menjadi lembah maupun jadi puncak. Contoh lain, coba kita contohkan di saham misalkan Telkom. Nah, ini candle terakhir. Lalu kalau misalkan kita cari support maupun resistennya di mana? Coba kita tarik garis ya. Tadi kan menggunakan cara klasik. Ini candle terakhir di sini di harga 3750. Kalau misalkan kita nyari resistennya, kita tarik di sini. Ini resisten karena dia harga tertinggi sebelumnya. Nah, ini sebagai resistennya. Kemudian supportnya di mana? Kita tarik yang di sini. Supportnya yang harga terendah di sebelumnya dari harga terakhir ya. Nah, ini sebagai supportnya. Jadi dari harga terakhir di sini, kalau misalnya kita nyari supportnya di mana, ada di sini. Kemudian nyari resistennya ya ada di sini, karena dia adalah harga terendah dan tertinggi sebelum dari candle terakhir. Nah, itu secara menentukan klasik support resisten. Nah, kemudian teman-teman bisa nanti coba-coba lagi untuk narik-narik garis seperti itu dan perlu latihan. Yang kedua adalah trend line. Jadi kita melihat bahwa tren satu saham itu bisa kita tentukan sebagai area supportnya maupun resistennya. Contoh di sini ini pergerakan dari Astra, kita tarik garis dari lembah ke lembah, tarik garis seperti ini. Nah, ini sebagai supportnya atau tembok terakhir ketika pergerakan harga saham tersebut. Jadi kalau misalkan nanti pergerakannya saham ini jebol ke bawah atau breakdown, ya kita jangan beli. Kalau punya sahamnya ya kita udah harus jualan, karena ketika trend line supportnya tertembus atau patah, nah itu akan merubah tren yang ada pada saat itu. Kalau di sini kan trennya sedang naik, kemudian kalau misalnya breakdown itu trennya turun. Sama contohnya seperti yang di Jasa Marga di sini. Nah, kita tarik tren supportnya, kemudian pada satu saat dia yang ditandai tanda biru ini breakdown atau menembus dari supportnya di sini. Garis supportnya di sini tertembus, nah ini akan merubah trennya dari tren naik menjadi tren turun. Nah, ini posisi seperti ini ya kita harus jualan kalau misalkan breakdown. Kalau belum punya sahamnya, kita jangan hindari dulu untuk saham tersebut. Begitupun sebaliknya dengan tren resisten. Nah, ini kita tarik garisnya selagi masih ada di tren yang resisten seperti ini di dalam tren turunnya, ya kita jangan dulu ambil posisi karena kecenderungan turun akan jauh lebih besar dibanding adanya kenaikan. Jadi kita harus wait and see dulu ketika menemukan saham posisinya seperti ini. Trennya sedang turun dan belum ada indikasi untuk merubah arah tren. Nah, kecuali dengan pergerakan seperti ini. Ketika ada tren turunnya sudah tertembus. Nah, ini kita tarik tren dari puncak ke puncak, tren resistennya. Kemudian ada satu saat di mana harga sahamnya menembus tren tersebut, menembus tren resisten tersebut dan berubah arah tren dari tadinya turun menjadi naik. Nah, di sini kita yang harus bisa menemukan saham seperti ini. Jadi kita bisa beli saham tersebut karena perubahan arah tren akan segera terjadi ya gitu. Jadi trennya turun jadi naik trennya seperti ini. Nah, contohnya di saham PTPP pada saat beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian selanjutnya ada moving average. Ini bisa digunakan teman-teman sebagai support resisten karena lebih simpel ya, karena ini sistem yang sudah menggunakan
udah ngebentuk sendiri. Ini berdasarkan rata-rata pergerakan harian. Di sini MA-nya ada MA 5, 20, 60 dan 200. Teman-teman bisa pakai MA yang lain juga, tapi di sini saya pakainya 5, 5, 20, 60, 200. Nah, ini bisa sebagai titik support maupun resisten. Nah, contohnya dari pergerakan saham Elsa di sini kita asumsikan bahwa MA 60 sebagai supportnya, karena setiap kali dia bergerak dan menyentuh MA 60 itu ada pembalikan arah. Artinya dia ketika dia turun kemudian nyentuh dari MA 60, lalu ada teknik rebound, sahamnya naik. Kemudian juga di sini juga sama, dia turun dan nyentuh MA 60, sahamnya naik. Jadi MA 60 bisa dijadikan sebagai supportnya untuk pergerakan dari saham Elsa. MA 5 pun juga bisa sama, itu untuk jangka waktu yang lebih cepat lagi. Nah, ini bisa ditentukan sebagai support maupun resistennya. Jadi kalau misalnya mendekati angka atau garis yang MA-nya, yaitu bisa kita asumsikan bahwa siap-siap untuk melakukan pembelian.